Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang model konsep kurikulum dengan nama Novel Muhammad Al-Fikri dengan NIM belakangnya 47. Yang pertama ada pengertian kurikulum, office of kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana mengenai tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran tersebut, dan mengevaluasi setelah pembelajaran yang dilalui sebelumnya. Kurikulum is a set of plan for learning objective, content, process, and assignment was goaling for effective education. Model konsep kurikulum. Yang pertama ada academic subject. Yang kedua ada humanistik. Yang ketiga ada social recursion. Yang keempat ada technological. Nah, yang pertama ini ada academic subject. Academic subject itu model ini berfokus pada penguasaan materi pembelajaran seperti matematika, IPA, bahasa, dan lainnya. Selanjutnya ada humanistik. Humanistik ini menekankan pada perkembangan kepribadian siswa, emosi siswa, dan minat dan potensi siswa tersebut, dan sifat dan karakter siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya ada social recursion. Social recursion itu seperti siswa mengajak untuk peduli terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar dan mengevaluasi di masalah masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya ada technological. Technological itu memanfaatkan teknologi di zaman sekarang, di zaman modern, untuk mempelajari siswa tersebut biar nggak ketinggalan zaman. Selanjutnya ada hubungan model konsep kurikulum. Pendidikan klasik melahirkan kurikulum subjek akademis. Yang kedua ada personal education lead to the humanistic curriculum. Yang ketiga ada international education lead to the social recursion curriculum. Yang keempat ada technological education lead to the technology curriculum. Nah, yang pertama ini ada classical. Classical education itu menghasilkan kurikulum subjek akademis yang fokus penguasaan ilmu, pengetahuan, dan mata pelajaran. Yang kedua ada personal education. Personal itu menghasilkan kurikulum humanistik yang menekankan perkembangan siswa dan sifat karakter siswa tersebut. Yang ketiga ini ada international education. Internal ini menghasilkan kurikulum refleksi sosial yang mengajarkan siswa untuk peduli dan masalah lingkungan. Yang selanjutnya yang terakhir ada technological education. Teknologi ini memanfaatkan teknologi di zaman yang modern untuk perkembangan siswa di zaman nantinya yang akan datang. Selanjutnya ada kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis menekankan penguasaan ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplinnya guru dan siswa. Guru berperan sebagai sumber utama pembelajaran. Nah, guru ini untuk mengembangkan siswa di masa yang akan datang. Sedangkan peserta didik dan dituntut memahami konsep dan teori secara mendalam. Siswa ini akan dituntut lebih mendalam kalau siswanya tidak paham tersebut. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum subjek akademis. This model focus on subject content, whose structure learning, sequence, and efficient mastery of scientific concept through expression, discussion, and practice. Nah, apa itu karakteristik kurikulum? Model ini berfokus pada isi materi pelajaran, apa itu materinya, dan susah atau tidaknya. Kalau susah ini akan dikembangkan kembali supaya mudah. Nah,
Sedangkan menggunakan urutan pembelajaran struktur supaya siswanya lebih paham lagi mendalam dan meningkatkan penguasaan konsep-konsep ilmiah melalui penjelasan yang lebih rinci dan ringkas terhadap siswa tersebut, diskusi terhadap siswa dan latihan pada siswa yang belum paham lagi. Nah, selanjutnya ada kurikulum humanistik. The humanistic curriculum is standard, cultural, and aimed to develop learning potential, interest, and personality holistically. The teacher acts as facilitator who support standard according to the minute. Kurikulum humanistik berpusat pada peserta didik dan pertujuan mengembangkan ini supaya siswa yang awalnya tidak paham menjadi paham dan dikembangkan lagi di kelas selanjutnya. Minat ini ada minat belajar dan minat baca pada siswa tersebut serta kepribadian siswa secara menyeluruh. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membutuhi siswa tersebut yang membantu peserta didik belajar sesuai kebutuhan mereka. Ada yang mendalam, ada yang tidak mendalam sesuai dalam berpikirnya siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kurikulum reproduksi sosial. The social recursion curriculum emphasizes solving social problem through learning. Standards are appropriate to analyze real issues in society and propose possible solutions. Nah, apa itu kurikulum rekursi sosial? Menekankan pemecahan masalah. Siswa ini akan dibentuk dalam diri sendiri untuk memecahkan masalah tersebut supaya nantinya akan dewasa atau masa yang akan datang siswa bisa memecahkan masalah tersebut dan diajak menganalisis isu nyata di masyarakat. Selanjutnya ada kurikulum teknologis. The technological curriculum emphasizes competency achievement through clearly defined objective, instructional media, and measurable evaluation. Kurikulum teknologi ini menekankan sebuah teknologi di zaman sekarang. Ada yang pakai AI, ada yang pakai quiz, ada yang pakai Google Chrome dan banyak yang lainnya untuk perkembangan siswa tersebut di masa yang akan datang, yaitu 2035 lewat. Selanjutnya ada perbandingan konsep kurikulum. Setiap model memiliki fokus yang berbeda. Subjek akademis menekankan penguasaan ilmu, humanistik menekankan perkembangan pribadi siswa tersebut, reproduksi sosial berfokus pada pemecahan masalah masyarakat terhadap siswa tersebut, supaya siswa ini akan belajarnya memecahkan masalah tersebut. Dan teknologi menekankan efektivitas pencapaian kompetensi. Each model has a different focus: academic, subject, emphasis, mastery of knowledge, humanistic, focus on personal development, social recursion, address social problem, and technological emphasis, competency assessment. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Each model has strength and weakness. The academic subject model is systematic but less flexible. The humanistic model develops potential but is difficult to measure. The social recursion model is relevant but requires real issue, and the technological model is measurable but tend to focus our argument.
Nah, selanjutnya ada setiap model ini pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model subjek akademis ini bersifat sistematis dan terstruktur, tetapi kurang fleksibel dalam penerapannya. Model humanistik yaitu mampu mengembangkan potensi dan kepribadian siswa peserta didik, namun hasil pembelajaran sulit diukur secara pasti dan relevan. Sedangkan model rekonstruksi sosial sesuai harapan dan kehidupan nyata karena membahas masalah sosial di masyarakat, tetapi memerlukan isu yang sesuai untuk diterapkan dan fakta harus di lapangan tersebut supaya siswa paham dan kejadian tersebut. Sementara itu, model teknologi lebih terukur dan terarah pada pencapaian hasil, namun cenderung terlalu fokus pada hasil dibandingkan proses belajar. Nah, sedangkan kalau teknologi kan lebih ke teknologi seperti yang saya jelaskan tadi, AI dan lain-lainnya. Nah, padanya siswa itu lebih cenderung tidak paham, harus menjelaskan lebih mendalam lagi apa itu teknologi dan kedepannya. Nah, di akhir ini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari model konsep kurikulum. Kurikulum konsep model konsep of academic subject, humanistic, social, recursion, and technological model. Each model has different characteristics, traits, and weaknesses. The choice of curriculum model should be adjusted to learning goals and needs. Model konsep kurikulum ini terdiri atas subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Nah, lebih menariknya ke teknologi karena kan banyak tren-tren AI digambar menjadi lebih efektif dan bisa diterapkan di siswa tersebut menggunakan AI, tanpa kuis dan lain-lainnya supaya siswa tidak ketinggalan zaman yang akan datang. Setiap model memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Memilihan model kurikulum perlu disesuaikan dengan tujuan tersebut. Semuanya memiliki tujuan yang berbeda-beda dan kebutuhan pembelajaran. Sesuai kebutuhan pembelajarannya itu ada yang memakai teknologi, ada yang memakai yang tidak teknologi, dan lain-lainnya. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.